Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, tengah menjadi sorotan. Penyebabnya adalah dugaan penjebakan pekerja seks komersial di Padang. Nah, sejumlah pihak menuding Andre sengaja menjebak pekerja seks komersial ini demi mencari popularitas. Sementara Andre membantah dia melakukan penjebakan ini dan mengatakan upayanya adalah untuk memerangi kemaksiatan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita akan lihat terlebih dahulu sejumlah data dan juga fakta sampai dengan hari ini. Bahwa kronologi awalnya pemirsa, kejadian ini bermula saat Polda Sumbar mendapatkan laporan dari anggota DPR Andre Rosiade terkait prostitusi online yang marak di Kota Padang. Nah, Polda kemudian menerjunkan tim dari Ditreskrimsus. Ditreskrimsus Polda Sumbar bersama anggota DPR RI Andre Rosiade kemudian menggerebek sebuah hotel berbintang di Padang pada tanggal 26 Januari yang lalu. Nah, saat digerebek ditemukan uang senilai Rp750.000, ada alat kontrasepsi di sini yang belum dipakai begitu, dan juga perempuan pekerja seks komersial ini dengan inisial N kemudian dibawa ke Mapolda Sumatera Barat untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, saat ini status penahanan dari N ditangguhkan oleh polisi setempat. Nah, ironisnya menurut N, ia mengaku sempat, mohon maaf dalam tanda kutip, dipakai begitu terlebih dahulu sebelum digerebek. Nah, fakta pun mengemuka pemirsa apabila kita melihat di sini yang memesan kamar, di sini tulisannya adalah Bimo yang Bimo ini adalah merupakan ajudan dari Andre Rosiade dan juga ada nama Andre Rosiade Mister di sini di dalam kwitansi dari hotel di Padang ini. Nah, Andre membantah bahwa dia melakukan penjebakan ini dan menurutnya adalah yang pura-pura memesan PSK adalah warga dan Bimo meminjamkan kamarnya. Nah, setelah PSK masuk kamar hotel sudah ada warga di dalam, kemudian dilakukan penggerebekan oleh polisi bersama dengan Andre dan juga sejumlah wartawan. Ini yang kemudian disayangkan banyak pihak, seolah-olah ini disetting, seolah-olah ini seperti pertunjukan atau seperti show begitu. Nanti kita akan konfirmasi ke Andre Rosiade terkait dengan hal ini. Nah, kita akan ke slide selanjutnya pemirsa. Apa yang kemudian diamankan? Yang diamankan adalah pekerja seks komersial yang berinisial NN. Kemudian AS yang merupakan mucikari, kemudian uang, handphone, dan juga alat kontrasepsi yang belum terpakai begitu. Nah, akibat penggerebekan ini apa yang terjadi, apa yang kemudian dilakukan oleh sejumlah pihak, banyak pihak yang beramai-ramai melaporkan Andre ke sejumlah instansi begitu. Yang pertama adalah dari Jaringan Aktivis Indonesia atau JARAK yang melaporkan Andre ke Bareskrim Mabes Polri dan juga Mahkamah Kehormatan Dewan di DPR. Dan hari ini polisi baru saja kemudian menolak laporan dari JARAK ini dikarenakan kurang bukti, sehingga JARAK memerlukan pelengkapan bukti terlebih dahulu sebelum melaporkan lagi kasus Andre ini ke kepolisian. JARAK mempermasalahkan tindakan Andre yang bukan penegak hukum dalam penggerebekan ini. Nah, penggerebekan ini juga menurut mereka untuk cari popularitas yang sifatnya politik. Kemudian ada juga Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia yang dikabarkan juga akan menempuh jalur hukum begitu. Nah, lembaga yang menaungi hotel serta restoran di seluruh Indonesia ini mempermasalahkan penggerebekan tanpa koordinasi dengan pihak hotel. Aksi ini juga telah merusak citra hotel dan juga merusak citra pariwisata Kota Budaya dari Padang, Sumatera Barat. Bahkan pihak hotel akan buka-bukaan terkait dengan CCTV untuk menunjukkan apa sebenarnya yang terjadi. Nah, hari ini pun Mahkamah Kehormatan dari Partai Gerindra pemirsa memanggil Andre untuk dimintai klarifikasi. Nanti kita akan tanyakan bersama-sama kepada Andre apa kemudian hasil dari Mahkamah Kehormatan Partai terkait dengan pemanggilannya hari ini. Nah, kemudian menjadi pertanyaan apa sih sebenarnya menjadi motivasi Andre untuk melakukan aksi ini dan betulkah ini adalah sensasi politik untuk Pilgub Sumatera Barat 2020? Kita akan tanyakan bersama-sama ke Andre Rosiade, anggota DPR fraksi Partai Gerindra yang bergabung bersama kami dari gedung DPR MPR di Jakarta. Bang Andre, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Rory. Selamat malam Bang. Bang Andre, kemudian banyak yang mengatakan Anda sengaja menjebak PSK ini untuk popularitas politik. Betulkah Anda menjebak NN? Saya tidak mencari popularitas politik ya. Perlu saya garis bawahi itu karena Mas Rory berulang-ulang menyatakan saya mencari popularitas politik. Popularitas politik apalagi yang mau saya cari di Sumatera Barat, Mas Rory? Saya ini peraih suara terbanyak di Dapil Sumatera Barat 1. Tidak perlu saya Bang, tapi Jaringan Aktivis Indonesia. Ya. Nah, saya mau jelaskan itu. Saya tidak mencari popularitas politik. Lalu saya juga bukan calon gubernur Sumatera Barat ya. Saya sudah
dan seluruh orang di Sumatera Barat tahu Andre Rosiade bukan calon gubernur Sumatera Barat untuk periode 2020. Ya. Oke. Lalu bicara soal, saya menjawab soal popularitas satu, soal calon gubernur Sumbar satu. Jadi saya tidak punya motif politik dan motif popularitas. Soal Motif menjebak, saya Bang hanya Andre. satu, Mas Rory. Saya jelaskan, motif saya hanya satu. Saya sebagai anggota DPR RI yang dipilih oleh masyarakat Sumatera Barat, ya, menerima aspirasi masyarakat Sumatera Barat, ya, Kota Padang mobil khusus yang gelisah melihat kemaksiatan merajalela di Kota Padang, yang melihat prostitusi online merajalela di Kota Padang. Masyarakat itu melaporkan kepada saya. Lalu saya menyampaikan hal ini dan memfasilitasi hal ini kepada pihak kepolisian. Akhirnya pihak kepolisian menurunkan tim cybercrime Polda Sumatera Barat yang bekerja sama dengan masyarakat. Terjadilah operasi tangkap tangan atau penggerebekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Baik, jadi itu Bang clear Andre, itu. Ini menurut Jadi tidak Anda ada sesuai upaya dengan saya cari popularitas politik ataupun untuk urusan saya maju pilkada gubernur. Itu clear Baik. dulu itu. Tapi kemudian caranya ini yang dikritik oleh banyak orang, di Sulit mana kalau penggerebekan jaringan- itu adalah tugas dari kepolisian, bukan tugas dari anggota dewan. Sehingga muncul kemudian analisa bahwa ini murni penjebakan. Apakah betul? Pertanyaan saya kemudian, ini penjebakan? Anda sengaja menjebak? Oke, Mas Rory, yang melakukan penangkapan itu pihak kepolisian, Polda Sumatera Barat. Itu satu ya, bukan Andre Rosiade. Jadi yang melakukan penangkapan itu adalah pihak kepolisian, ya. Yang memesan wanita itu adalah pihak masyarakat yang bekerja sama dengan kepolisian, bukan Andre Rosiade. Yang memesan hotel? Lalu dalam BAP ke pihak, sebentar, satu-satu kasih saya kesempatan bicara. Kalau mau pendengar penjelasan saya, kasih kesempatan saya bicara, bukan Oke. dipotong-potong, jangan di framing saya, ya. Nah, saya ingin menjelaskan secara detail utuh supaya masyarakat tahu, jangan dijebak oleh penggiringan opini sesat untuk memojokkan saya oleh orang-orang yang mayoritas dari luar Sumatera Barat, dari luar Kota Padang, ya. Saya ingin sampaikan, yang memesan perempuan itu adalah masyarakat yang bekerja sama dengan pihak kepolisian, ya. Lalu di saat memesan perempuan itu, mohon maaf ya, waktu dipesan itu ternyata pihak wanita tersebut, ya, meminta bukti kamar di mana menginap. Waktu itu masyarakat itu menanyakan siapa yang punya kamar, ya, karena perempuannya segera meminta bukti kamar. Kebetulan ada saudara Bimo di situ yang dekat dengan tempat duduk situ bilang, ini kamar saya nggak kepakai, pakai ini saja silahkan kalau mau pakai. Dipakailah kamar Bimo itu, difoto kamarnya, bukti kamarnya, dan akhirnya wanita itu datang sehingga yang laki-laki pemesan itu naik ke kamar duluan. Itu true story-nya, ya, itu true story-nya. Jadi saya ingin menjelaskan penggiringan opini ini agak menarik ya. Ini publik baru tahu. Kejadian itu 26 Januari. Tapi orang meributkan di 4 Februari. Setelah tanggal 3 Februari, Andre Rosiade mengkritik Pak Gubernur, mantan Gubernur Ahok, ya, menjadi komisaris rasa direksi. Itu tanggal 3 Februari, tanggal 4 Februari dan tanggal 5 Februari serangannya tajam kepada saya. Dan kita lihat sekarang buzzer-buzzer yang menyerang saya itu siapa? Adalah buzzer-buzzer orang rata-rata pendukung Pak Ahok, ya. Influencer besar pendukung Ahok. Itu yang melakukan penyerangan terhadap saya. Mau saya sebut namanya Eko Kuntadi, Teddy Gusnadi, Permadi Arya. Bukan orang Sumatera Barat yang menyerang saya, bukan orang Padang yang menyerang saya. Baik, ya, Bang Andre. Masyarakat di Kota Padang, masyarakat di Sumatera Barat mendukung hal itu gitu loh. Baik, jadi terima kasih atas klarifikasinya, atas konfirmasinya Bang. Tapi nanti yang perlu saya tanyakan Bang Andre, mohon maaf kita harus jeda terlebih dahulu Bang. Mohon ditahan dulu. Yang perlu saya konfirmasi adalah siapa yang memakai jasa dari pekerja seks komersial itu. Dikarenakan pengakuannya dia, dan ini dikutip di banyak media mengatakan, saya dipakai terlebih dahulu baru digerebek. Siapa menurut Anda, sepengetahuan Anda yang memakai ini? Nanti kita akan konfirmasi lagi Bang Andre, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali pemirsa dengan konfirmasi Andre Rosiade siapa yang kemudian menggunakan jasa dari pekerja seks komersial tersebut dan akhirnya kasus ini menjadi ramai begitu. Kami akan kembali sesaat lagi.
Saya akan kembali menyapa Bang Andre. Bang Andre masih bersama kami di Prime Talk, Bang? Ya masih. Bang Andre, siapa yang kemudian menggunakan jasa pekerja seks komersial tersebut sebelum penggerebekan terjadi? Jadi saya ingin sampaikan kata-kata dipakai itu tidak benar. Dalam BAP kepolisian itu sudah ditanya oleh pihak penyidik kepolisian, tidak ada saudara NN itu mengaku tidak dipakai. Berbeda dengan keterangan yang ada di coffeesia.com dan suara.com yang akhirnya viral kemana-mana. Nah, jadi artinya ini menurut Bang Andre berdasarkan BAP kepolisian tidak benar ya? Sebentar, Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Pak Satake, di berbagai media saya baca, di detik.com, di kompas.com dan berbagai media lain termasuk di keterangan di berbagai televisi wawancara beliau menyatakan bahwa di BAP itu tidak ada NN mengaku tidak dipakai. Berbeda dengan keterangan di coffeesia.com dan suara.com di saat 4 Februari hal ini baru dimulai. Karena diduga sekali lagi tanggal 3 Februari saya mengkritik Pak Ahok di DPR di rapat Komisi 6. Baik, saya akan sekarang memperkenalkan tiga narasumber saya yang lain. Bang Andre, mohon maaf saya harus memperkenalkan tiga narasumber yang lain. Ada Pak Maulana Yusran, Waketum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PRI. Pak Maulana, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Bung Ray Rangkuti, aktivis dan pengamat politik. Bung Ray, selamat malam. Malam, Bu. Dari Sumatera Barat bergabung Ibu Yevni Haryani, Kepala Ombudsman Sumatera Barat. Ibu Yevni, selamat malam, Bu. Selamat malam, Mas. Apa yang dilakukan Bang Andre, menurut Bang Andre adalah untuk memerangi kemaksiatan. Dan dia tidak terima apabila dalam istilahnya adalah Sumatera Barat, dalam hal ini Kota Padang mendapat azab dikarenakan kemaksiatan yang merajalela begitu. Tapi apa sebenarnya pendapat Anda terkait dengan aksi ini jika kaitannya dengan hotel yang Anda naungi, Pak Maulana? Jadi begini, kita kan sekarang sudah menjadi polemiknya, jadi polemik besar, ya kan. Satu polemik yang kelihatannya nggak ada ujungnya, karena masing-masing pihak kan pasti mempertahankan argumentasi masing-masing. Nah, saya sudah pernah menyarankan kepada Andre bahwa udah kasusnya diangkat ke ranah hukum saja, biar kelihatan ketahuan siapa yang benar, siapa yang salah kan gitu. Nah, kalau kami dari sisi hotel, kami juga merasa ada yang dirugikan. Kenapa? Video pendek yang dibuat oleh saudara Andre Rosiade itu kan harusnya ada izinnya ya, karena ini isu video tersebut membuat satu menggiring satu opini gitu loh. Bahwa tempat hotel tersebut terjadi apa gitu. Apapun itu, siapapun mau masuk ke dalam properti orang itu harus ada izinnya. Sama juga TV kalau mau meliput, mau wawancara di satu mall atau apa segala macam kan harus ada izinnya. Selama ini kerjasama dengan Polda Sumbar ketika ada suatu kejadian yang membutuhkan penggerebekan di hotel-hotel di Sumbar seperti apa, Pak Maulana? Kita udah zaman dari mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu ya, gitu, dan itu kontinu. Kita sejak 2017 sudah perpanjang. Itu masa kerjasama dengan Polri terkait razia itu ada antara ini PRI. Tanpa koordinasi dengan pihak hotel? Tanpa koordinasi. Jadi kalau kita sekarang nggak tahu ya siapa, apakah yang merazia itu atau penggerebekan siapa, atau polisi apa saudara Andre. Itu dua-duanya juga harus melakukan ini gitu loh, melakukan koordinasi dulu. Ini. Apalagi belum lagi melihat media yang naik ke atas. Apa kerugian terbesar yang diderita oleh hotel dan PHRI? Pertama, nama baik. Apalagi statement-statement yang dikeluarkan seolah-olah menuduh bahwa hotel bintang itu berbintang itu tempat prostitusi online dan bekerja sama dan lain sebagainya. Itu kan perlu dibuktikan. Karena gini, sektor akomodasi itu adalah fasilitas akomodasi buat publik yang rentan dimanfaatkan oleh oknum untuk memanfaatkan untuk hal-hal yang tidak tidak diperbolehkan di dalam hotel. Oke. Ya, contohnya ya seperti kemarin itu kan seperti itu bukan pemanfaatnya bukan untuk itu. Saya akan tanyakan ke Bang Andre. Bang Andre, kemudian yang ditanyakan oleh pihak hotel dan PHRI, ya sudah ini dibawa ke ranah hukum saja. Dikarenakan kenapa tidak ada koordinasi terlebih dahulu dan ini kemudian menyebabkan kerugian bagi pihak hotel, nama baik khususnya. Boleh saya jawab? Silakan. Oke, saya ingin sampaikan bahwa kami sudah menyampaikan bahwa prostitusi online itu yang ditangkap oleh pihak kepolisian di tanggal 26 Januari itu tidak ada hubungan dengan pihak hotel. Itu jelas dalam pernyataan saya maupun pihak kepolisian bahwa yang ditahan itu adalah
mucikari dan saudara AS dan juga saudara NN. Memang tidak ada hubungan dengan pihak hotel. Jadi memang dari awal kita tidak pernah menyebut dan menyalahkan pihak hotel. Ya, bahkan saya juga mengklarifikasi khusus hari Sabtu atau Jumat kemarin, minggu lalu, bahwa saya menegaskan pihak hotel memang tidak terlibat dalam kasus prostitusi online itu. Nah, itu yang ingin saya tegaskan. Nah, ya, itu sudah ada pemberitaannya. Jadi pemberitaan ini kan tidak apa ya? Pemberitaannya menyebutkan nama hotel tidak gitu. konsisten gitu. Dan awal-awal kalau kita runut-runutkan ke sana. Namun begini ya, kita nih yang masuk itu kan ini. Permasalahan kita bukan hanya sekedar masalah itu, kalau kita keluar dari substansi hukum orang yang dirugikan. Kita kami masuknya ke dalam substansi hotel. Apakah perlakuan atau kejadian itu layak? Itu dulu pertanyaannya. Karena ini hotel itu adalah rumah kedua bagi traveler yang juga memiliki aturan. Baik polisi, aparat hukum, baik itu anggota itu siapa yang berwenang? Saya sekarang ingin... Saya agak beda memang. Bang Ray. Karena pihak hotel ini kan merasa bukan dituduh mereka menjadi bagian itu, bukan itu. Yang dimaksud oleh pihak hotel ini merasa dirugikan karena seolah-olah hotel menyediakan jasa itu, gitu loh kira-kira. Meskipun mereka dalam konteks ini bukan jadi subjek hukum. Nah itulah yang sekarang digugat oleh pihak hotel. Karena padahal menurut pihak hotel ini, kejadian yang dilakukan oleh seperti yang sekarang, dipoto, disebarkan macam-macam itu, tidak atas dasar seizin mereka. Menurut Anda? Padahal semestinya, ya tentu saja. Kalau menurut Anda aksi dari Andre Rosiade seperti apa, Bang Ray? Semua orang yang masuk ke rumah kita, memoto semua rumah kita, ya harus izin pemilik rumah. Terkait dengan aksi ini, itu hak yang kemudian privasi. ada penggerebekan bersama dengan polisi, apa komentar Anda? Apa sikap Anda? Saya jadi agak bingung ini. Istilah penggerebekan itu kan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain, kan kira-kira gitu, yang diketahui oleh aparat penegak hukum. Kemudian dilakukanlah penangkapan pada ketika kejadian itu berlangsung. Tapi kalau saya ngikut alur yang dibuat oleh Bung Andre aja gitu. Kalau yang disebut oleh Bung Andre ini kan pelakunya yang sekaligus melaporkan gitu loh, Bah. Oke. Kan juga Yang ini. pelaku ini yang memesan itu Nah, maksud itu Anda? tadi, kan ini kan memesannya kemudian sampailah ke stafnya Bung Andre. Nah, staf ini kemudian mengatakan ada kamar kosong gitu loh ya. Anda bisa pakai saja di situ. Ini kan jadi aneh. Ini disebut penggebrekan apa penggebrekan apa tidak? Nah itu satu lagi Pak yang mau saya sampaikan. Kamar itu tidak boleh memindah tangankan kamar yang sudah dipesan. Tidak boleh. Bang Andre silakan komentar terlebih dahulu, Bang. Bang Ray, Bang Ray jangan berkomentar, menggiring-giring opini. Saya menyebutkan bahwa pihak polisi bekerja sama dengan masyarakat. Ya, clear ya. Yang melakukan penggerebekan bukan saya, itu pihak kepolisian. Ya, kita menyaksikan bersama-sama. Ya, itu kedua. Yang ketiga, masyarakat dan polisi waktu itu membutuhkan kamar. Ya, begitu cepat waktunya, kebetulan ada staf saya di situ, ya ada kamar nggak terpakai, ada yang punya kamar kata masyarakat, dipinjamkan oleh Ini staf Bung saya. Andre, yang saya mau katakan itu, saya nggak ada hubungan dengan menggiring-giring. Saya mau mengatakan begini, yang disebut dengan penggerebekan itu adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain, yang kemudian diketahui oleh para penegak hukum lalu melakukan tindakan justisia, pro justisia gitu loh. Itu yang disebut dengan penggerebekan, di mana pihak keamanan sendiri bukan bagian dari skenario itu. Nah, kalau kita lihat kejadian yang seperti diceritakan oleh Bung Andre, ini ada orang yang mau membuktikan, melaporkanlah katakan itu, bahwa telah terjadi praktek prostitusi di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang, kan kira-kira gitu. Nah, yang melaporkan ini kemudian melakukan pemesanan. Ya. Dan atas nama pemesanan itu kemudian nggak dapat kamar. Kebetulan ada kolega dari Bung Andre yang memberi tempat itu. Nah, jadi dia melakukan praktek itu sendiri, kemudian polisi terlibat di dalamnya, lalu polisi menggebreknya. Ini penggebrekan atau apa gitu maksud saya. Artinya menurut Anda akan kemana nih, Bang? Lebih tepat ini bukan penggebrekan, gitu saya, karena pelakunya sendiri yang melaporkan kejadian itu kepada aparat penegak hukum. Artinya kalau bukan penggerebekan apa dong? Itu juga tahu saya. Penjebakan? Mungkin Bung Andre bisa dikasih definisi. Itu namanya operasi tangkap tangan. Jadi begini, ini operasi tangkap tangan dari pihak kepolisian, ya,
yang bekerja sama dengan masyarakat. Saya rasa kasus ini kan sudah dalam tahap penyidikan polisi. Kita tunggu saja hasil penyidikan polisi. Saya pun kan sudah diperiksa oleh Mahkamah Partai. Bahkan saya juga dilaporkan ke Mahkamah MKD gitu loh. Jadi saya rasa proses penyidikan ini udah jalan kalau di pihak kepolisian. Bang Andre, masih ada waktu untuk bergabung di segmen selanjutnya tidak? Anda tadi mengatakan hanya setengah jam, masih bisa kita perpanjang sampai segmen selanjutnya? Ada janji Mas Rory. Saya ada janji jam 7.30 ini. Mohon maaf Mas Rory. Baik. Bukan Tapi yang jelas dari tanggung jawab Mas Rory. kami nanti akan menghubungi coba Ibu Yefni dari Amar Ombudsman. Ma'ruf Nahi Mungkar, ya. Bang, tapi mohon tetap saksikan Metro TV karena akan ada pernyataan dari Ibu Yefni yang merupakan ketua atau kepala Ombudsman Sumatera Barat ini terkait dengan aksi ini. Jadi terima kasih Bang Andre atas konfirmasi dan juga klarifikasi Anda di Prime Talk. Ya, terima kasih. Selamat malam Bang Andre Rosiade. Akan menyapa Ibu Yefri Haryani, Kepala Ombudsman Sumatera Barat. Ibu Yefri, apa sikap Ombudsman Sumatera Barat atas aksi ini? Pertama tentu Ombudsman melihat tindakan yang dilakukan oleh Pak Andre sebagai anggota legislatif yang sebetulnya memiliki fungsi melakukan pengawasan, pembuatan kebijakan, serta memastikan anggaran itu tidak melebihi atau tidak pada wewenangnya yang dilakukan. Jadi Ombudsman melihat Pak Andre bekerja tidak pada wewenangnya, itu hal pertama sekali yang kita lihat gitu. Tapi Ombudsman juga melakukan upaya untuk mendapatkan berbagai informasi karena kita tahu bahwa sesuatu yang sudah menjadi atensi publik maka Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat harus melakukan tindakan tertentu. Maka Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat melakukan komunikasi dengan Kapolda Sumbar dan menanyakan apa yang sebetulnya terjadi begitu ya dengan tindakan di media disebut sebagai penggerebekan dan akhirnya saya berkomunikasi dengan Dirreskrimsus dan Dirreskrimsus menyatakan bahwa sebenarnya memang laporan itu pada dasarnya disampaikan oleh Pak Andre gitu. Jadi Pak Andre ya. Bu Yefri, saya kemudian ingin menanyakan, Ombudsman mengatakan ada maladministrasi di situ karena NN dijerat dengan Undang-Undang ITE dan walaupun NN saat ini penahanannya ditangguhkan namun sempat ditahan begitu. Apa alasan ada maladministrasi di sini, Bu? Jadi dari hasil pembicaraan kami dengan Dirreskrimsus, kami juga menyatakan secara bahwa tindakan yang dilakukan oleh kepolisian ini berpotensi maladministrasi, apalagi menggunakan Undang-Undang ITE. Karena kalau menggunakan Undang-Undang ITE, prosesnya tentu akan berbeda, jelas akan sangat berbeda dengan proses yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan beberapa waktu yang lalu gitu. Karena mereka ini melakukannya pasti dengan cara tertutup, tetapi ini terbuka sekali sehingga korban dikriminalisasi gitu. Pertama dikriminalisasi, reviktimisasi, jadi menjadi korban berulang sehingga ini sangat merugikan korban. Nah hal inilah kita menyatakan bahwa prosedur yang digunakan oleh kepolisian itu berpotensi maladministrasi dengan menggunakan Undang-Undang ITE sebagai undang-undang yang digunakan untuk menjerat korban. Padahal kita secara langsung juga mengusulkan untuk menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang karena jelas-jelas sekali terjadi pemesanan, terjadi untuk pemindahan gitu ya, siapa dari pemesan sampai diberikan kepada yang lain dan kemudian ada cara yang dilakukan dan mengeksploitasi tubuh perempuan.
Artinya NN di sini sebagai korban jika menggunakan pendekatan atau paradigma undang-undang perdagangan manusia. Tapi kemudian pertanyaan saya sebelum beralih ke narasumber yang lain, menurut Ombudsman ini penjebakan atau bukan? Ya kalau kita kan lihat ini sebagai satu tindakan menjebak ya. Kalau kita lihat ini tindakan menjebak dan ini upaya yang kalau misalnya kita lihat ini kalau dilihat ke prosedurnya jelas prosedurnya tidak tepat, itu yang pasti. Baik, Bang Rey, apa komentar Anda terkait dengan ini seharusnya menggunakan human trafficking dan ada maladministrasi di sini? Ya, saya menyoroti soal istilah penggebrekan tadi gitu ya. Pertama begini, kalau sebetulnya yang katakanlah yang melaporkan itu sendiri adalah aparat penegak hukum, dilaporkan kepada Bung Andre gitu, dan aparat yang bersangkutan sendiri yang memesan langsung sama-sama ke kamar gitu, itu masih bagian dari proses pro justisia gitu loh, Bang. Jadi dalam konteks itu saya pikir tidak ada yang maladministrasi macam-macam. Tapi kalau itu aparat penegak hukum apa istilahnya itu ya meminta bantuan kepada masyarakat, nah masyarakat ini kemudian terlebih dahulu melakukan pelaporan ke anggota DPR, kira-kira gitu ya, lalu bersama dengan itu melakukan pembuktian dengan cara memesan gitu. Nah kewenangan warga ini apa gitu? Sebab pada saat yang bersamaan dia tidak atas dasar hukum melakukan tindakan itu gitu loh, Mas. Artinya dia sendiri mestinya bagian dari itu gitu loh, Mas. Artinya yang maladministrasi siapa di sini, Pak? Nah itu dia, nanti kan Komisi Ombudsman yang bisa jawabnya mungkin. Yang saya mau katakan itu adalah kalau ini penegak bagian dari pro justisia, mestinya ini pelakunya semua adalah dari aparat penegak hukum yang diberi kewenangan oleh negara untuk melakukan kalau mau dijebak macam-macam terserah. Bukan warga. Bukan warga, tapi kalau warga ini sendiri yang melakukannya, inisiatif memesan, ya mempergunakan apa gitu, lalu kemudian digerebek oleh polisi, kira-kira gitu. Ya tentu saja warganya juga harus, yang pemesan ini kira-kira gitu harus dilibatkan dalam proses ini. Nah sekarang kan kita nggak pernah tahu. Polisi salah nggak dalam hal ini? Saya kira juga ada unsur yang apa namanya kalau tidak disebut maladministrasi atau apa gitu, saya pikir juga cara-cara polisi ini juga perlu dikoreksi gitu. Karena menurut saya tidak perlu melakukan hal yang seperti ini demi penegakan hukum. Toh ini kan perkara yang biasa ditangani oleh polisi ya. Apa pentingnya harus mempergunakan orang lain ya. Mereka dengan kemampuan dan kecanggihan teknologi mereka sendiri nggak usah dibuktikan pun melalui apa namanya itu jalur komunikasi media sosial itu saja. Mereka menemukan orangnya kok gitu. Nah, yang susah ditangkap ini kan cuma salah satu anggota yang sedang dikejar KPK kan kira-kira gitu. Harun Masiku maksudnya. Bang Maulana, Anda melihat waktu Andre Rosiade kemudian men-share ini yang kemudian menjadi yang dipermasalahkan, men-share ini seperti kayak show, seperti kayak surprise begitu. Di situ ada rekaman CCTV, ya kan? Tadi Andre sudah memberikan konfirmasi bahwa ini bukan penjebakan. Koleganya ini hanya meminjamkan. Apakah ini cocok dengan CCTV yang Anda punya? Ya kan narasi yang disampaikan oleh Andre. Jadi kan gambar video yang diputar dan disebarkan melalui media sosial dan dan seterusnya di TV seterusnya itu kan sudah sebuah gambar yang dibuat tanpa izin dari properti manajemennya kan gitu. Nah itu satu dulu. Kemudian gambar yang dicuplik itu pun berdampak kepada opini publik. Ya. Ini kan jadi membuat opini publik. Pertama hotelnya udah kena nama baiknya, udah gitu prosesnya seperti apa. Nah proses izin dari koordinasi dengan hotelnya tidak ada gitu loh. Kemudian membentuk opini. Kemudian kita lihat lagi yang kita perhatikan lagi, kok bisa wartawan naik semua ke atas. Ya kan? Kita harus cek. Karena itu yang dibuat itu gambar itu merupakan potongan, aslinya seperti apa? Seperti membuat film lah. Sutradara sama aktornya kan pasti yang terbaik aja semua. Kita perhatikan supaya opini publik itu tidak terpecah saat ini. Ini mirip reality show begitu. Saya setuju. Iya. Makanya sebetulnya juga model-model seperti ini kalau ini benar dilakukan oleh aparat penegak hukum harus dikoreksi. Kan yang di dalam itu belum bisa dibuktikan bahwa mereka melakukan pelanggaran hukum. Itu maksudnya. Kok tiba-tiba dibawa media begitu besar ya. Baik. Kemudian jadi booming seperti yang sekarang gitu. Jadi di sini saya setuju nggak bisa juga dipisahkan dari soal
cara prosedur yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam rangka membongkar satu kejahatan. Lah kita nggak tahu mereka ngapain di dalam kamar. Kan kira-kira gitu. Nah ini yang menjadi pertanyaan kemudian dari CCTV yang dipunya oleh pihak hotel yang saat ini juga dipunya oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Apa yang bisa kita baca dari CCTV itu? Nanti mohon dijelaskan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Saya akan kembali ke Bu Yefri. Bu Yefri, tadi Anda mengatakan bahwa NN di sini diposisikan sebagai korban human trafficking, begitu, bukan sebagai tersangka, apalagi dengan menggunakan jerat Undang-Undang ITE. Namun terkait dengan si pemesan yang menurut Andre Rosiade adalah seorang warga masyarakat, begitu, dan mereka atau pihak yang memberikan fasilitas untuk aksi ini terjadi, apa dong posisi mereka menurut Ombudsman? Ya mestinya juga kalau seperti itu pemesannya juga harus dilakukan penangkapan, itu yang paling penting gitu. Kalau memang pemesannya itu adalah dari pihak masyarakat, dia harus dilakukan penangkapan dan pemeriksaan berikutnya. Tetapi informasi lain yang kita dapatkan dari pihak kepolisian itu dianggap sebagai informannya kepolisian. Kalau itu informannya kepolisian pun harus mengungkapkannya ke hadapan publik, tidak bisa menyimpan seperti ini gitu. Jadi kepastian itu, keterbukaan dan prosedur yang jelas harus dipastikan. Kalau dari pihaknya Bung Andre, maka dia harus diperiksa dan dilakukan penangkapan. Tapi kalau pihak informan kepolisian, maka kepolisian harus mengungkapnya apa yang sebetulnya yang mereka lakukan. Karena ini sudah diungkap dari awal, artinya ini sudah dibuka, tetapi kenapa kepolisian banyak hal yang masih ditutup-tutupi. Tadi jadi saya juga mencoba untuk melakukan komunikasi, koordinasi untuk memastikan apa yang sudah dilakukan dan dipastikan berarti memang ada beberapa informasi yang sama masih diungkapkan oleh pihak kepolisian. Jadi buat kami ini adalah memastikan NN sebagai korban ini menjadi bagian yang terpenting dan memastikan para pelaku ditangkap dan dilakukan penyelidikan ini menjadi hal yang krusial yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian dan menjalankan segala tindakan penyelidikan ini sesuai dengan prosedur ini menjadi bagian yang terpenting dan bagaimana juga pihak kepolisian terbuka terkait dengan tahapan-tahapan yang mereka lakukan dalam penyidikan ini menjadi bagian terpenting buat kami dan kami harus memastikan. Baik, Ibu Yefri. Ya, sedikit lagi mungkin perlu saya sampaikan bahwa Pak Andre semestinya mencari persoalan mendasar dari kenapa terjadinya prostitusi di Sumatera Barat karena ini bukan hal yang baru gitu. Ini hal yang sama sekali dan bagaimana mereka berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan upaya-upaya pencegahan sehingga perempuan tidak selalu menjadi korban pada tindakan-tindakan yang seperti ini. Terima kasih Ibu Yefri Haryani, Kepala Ombudsman Sumatera Barat atas pendapatnya. Setuju Bang? Seharusnya pemesan dipanggil oleh polisi? Ya, itu makanya kan pertanyaan kita dari awal ini pemesan ini warga apa para penegak hukum gitu. Kalau ia warga, atas dasar kewenangan apa ia melakukan itu? Kalau ia informan polisi, tidak serta-merta menutupi kemungkinan yang bersangkutan juga terlibat di dalam proses yang disebut dengan praktek prostitusi ini gitu. Kalau betul ini adalah bukan polisi, bukan aparat penegak hukum, tidak ada kewenangan yang diberikan oleh negara terhadap dia untuk melakukan tindakan itu, CNN ini juga bisa disebut korban dari peristiwa ini gitu loh Pak. Nah itu satu, apalagi tidak bisa dibuktikan sampai sekarang apakah mereka melakukan katakanlah ya praktek yang tidak senonoh di dalam kamar itu gitu. Bisa jadi NN malah korban di sini. Bisa korban, kan belum bisa dibuktikan mereka melakukan tindakan yang tidak senonoh enggak. Kalau tadi misalnya Bung Andre mengatakan tidak ada itu. Jadi pengakuan NN yang sebelumnya tanda kutip Anda sebut dengan istilah dipakai itu enggak ada gitu. Berarti atas dasar apa mereka digerabak? Apakah kalau orang datang ke kamar berdua-dua kemudian harus digerabak? Baik, menarik analisanya. Kalau begini juga ini semua kan ada catnya macam-macam. Cat ini bukan bukti hukum. Ini hanya alat untuk bisa memastikan ada peristiwa hukum yang melanggar kejadian hukum gitu loh, Pak. Baik, terima kasih Bang Rey atas analisanya. Saya nanti akan kembali ke Pak Maulana terkait dengan ini CCTV menjadi kunci, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Apa isi dari CCTV itu? Kami akan kembali sesaat lagi. Terakhir saya akan ke Pak Maulana, artinya CCTV menunjukkan seperti apa? Betul tidak seperti yang narasi di
sampaikan Andre tadi? Pertama, CCTV itu akan menunjukkan alur mulai dari awal proses reservasi sampai ke tahap pelaksanaan membuka kamar tersebut atau mengetuk pintu dan ini. Nah, kemudian kita juga lihat di situ siapa bisa menjawab juga siapa yang menggiring wartawan ke sana. Karena pada saat itu kan ada acara Gerindra. Gerindra itu di lantai 2, lantai 1. Di hotel yang sama. Di hotel yang sama. Kenapa bisa sampai di lantai 6? Nah, sekarang yang jadi masalah ini adalah statement-statement yang dikeluarkan oleh saudara Andre ini makin hari makin berubah-berubah dan makin hari banyak pertanyaan dari kami sendiri. Apa itu contohnya? Contohnya yang tadi mengatakan bahwa kamar itu karena dia nggak ada kamar dipinjamkan oleh saudara Bimo. Saudara Bimo itu yang terregister itu atas yang meregistrasi di kamarnya Bimo. Mana boleh hotel meminjamkan kamar ke orang lain? Itu kan sudah melanggar satu bukan hanya etika, udah melanggar hukum yang berlakunya juga di dalam sana. Artinya apa? CCTV sesuai atau tidak, Pak Maulana? Itu CCTV sesuai atau tidak, makanya saya ajakkan bukalah secara hukum. Kalau sudah diminta pada pengadilan, kita akan membuka kan gitu. Baik. Tapi nggak mungkin saya tentu tidak bisa membuka itu di dalam di media seperti yang Andre lakukan gitu loh, karena akan menjadi polemik di media. Anda akan membuka ini ketika? Kami makanya mendorong MKD itu nanti kami akan segera kirimkan itu ke MKD. Oke. Berharap MKD membuka sidang ini secara umum supaya masyarakat bisa menilai. Baik. Jadi jangan hanya nanti statement-statementnya Andre ini memposisikan orang-orang yang melawan yang tidak setuju ini dianggap yang tidak pro memberantas maksiat. Oke. Ini opini publik dan itu yang menyesatkan bagi kami di Ini yang kita hotel. tunggu nanti bagaimana CCTV ini dibuka, entah itu secara hukum di depan kepolisian ataupun di depan Mahkamah Kehormatan Dewan di Ya, DPR. silakan. Kita tunggu seperti apa kelanjutan dari kontroversi ini. Terima kasih Bang Rey, terima kasih Pak Maulana dan Bu Yefri dari Ombudsman Sumatera Barat. Terima kasih Bang Andre Rosiade, terima kasih konfirmasinya tadi.